Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang humas pada organisasi bisnis. Nah, yang pertama, banyak orang yang sulit membedakan antara fungsi humas dan fungsi pemasaran. Pada beberapa perusahaan kecil, pekerjaan humas dan marketing dilakukan oleh orang yang sama tanpa perlu membedakan di antara kedua fungsi tersebut. Dalam praktiknya ternyata tidaklah mudah membedakan atau membatasi antara tugas humas dan pemasaran. Untuk itu kita perlu memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, keinginan dan kebutuhan orang merupakan hal fundamental dalam konsep pemasaran. Kedua, pemasaran menawarkan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk menerima pembayaran atas jasa atau barang yang diberikan. Yang ketiga, pemasaran menawarkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan itu. Nah, tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik dan memuaskan klien atau pelanggan dalam jangka panjang dalam upaya mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Pada umumnya, organisasi tetap memisahkan fungsi humas dan pemasaran dengan tujuan yang berbeda namun bersifat saling melengkapi. Bagian pemasaran biasanya bekerja sebagai fungsi langsung manajemen yang bertanggung jawab mengubah seluruh input yang diterima perusahaan menjadi output yang bernilai bagi pihak lain. Sebaliknya, bagian humas bekerja sebagai staf manajemen yang berfungsi memberikan saran dan kegiatan lain untuk mendukung fungsi lain. Selanjutnya, jenis organisasi bisnis, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan ini terdiri dari satu orang yang mempunyai tanggung jawab penuh atas harta dan utang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ini tidak memiliki aturan dan ketentuan hukum yang bersifat khusus karena karakteristik perusahaan perseorangan masih sangat sederhana. Kelemahan perusahaan ini adalah kesulitan untuk menambah modal dari investor karena dinilai kurang menarik. Perusahaan ini bisa bubar apabila pemilik itu meninggal. Kebanyakan perusahaan perorangan tidak memiliki humas secara khusus. Segala kegiatan komunikasi dengan pihak eksternal dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan. Perusahaan firma. Perusahaan firma merupakan asosiasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki perusahaan. Dalam perusahaan firma terdapat dua jenis anggota, yaitu yang pertama anggota pasif yang semata-mata menyertakan modal saja, dan yang kedua yaitu anggota aktif yang selain menyerahkan modal, mereka juga turut mengelola perusahaan dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kelemahan perusahaan firma biasanya perusahaan seperti ini tidak stabil karena disebabkan oleh munculnya konflik antar anggota, dan apabila salah satu anggota meninggal, maka perusahaan bisa bubar. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan atas perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dengan demikian, perusahaan ini menjadi asosiasi dari pemegang saham yang dibentuk berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku sehingga dianggap sebagai badan hukum. Perseroan tersebut terbagi atas dua, yaitu perusahaan privat dan perusahaan publik. Perusahaan privat merupakan perusahaan yang pemiliknya terdiri dari individu yang terbatas atau beberapa orang saja. Kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagai suatu badan hukum, maka perseroan terbatas memiliki kedudukan yang terpisah dari pemilik, yaitu pemegang saham. Maksudnya bahwa perusahaan ini didirikan bukan terdiri dari Perkup
perkumpulan pemegang saham tapi merupakan badan hukum yang terpisah. Kepemilikannya diwakili dengan saham. Dengan terjadi orang pemegang saham meninggal dunia, maka saham dapat diwakili oleh ahli warisan atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan terakhir suatu perseroan. Saham memberikan jaminan untuk turut serta dalam pembagian laba dalam bentuk dividen. Jika perusahaan memperoleh laba, dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada segenap pemegang saham. Dividen dapat berubah sesuai dengan keberhasilan perusahaan dan tersedianya kas. Perusahaan publik adalah perusahaan atau organisasi bisnis yang bertujuan mencari keuntungan dari kegiatannya. Perusahaan ini memiliki perbedaan dengan organisasi bisnis lainnya, karena perusahaan ini dimiliki banyak orang, dan pada prinsipnya siapa saja dapat memiliki saham di perusahaan ini. Perusahaan publik terikat oleh sejumlah aturan dan ketentuan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Setiap perusahaan publik awalnya adalah perusahaan privat. Untuk dapat menjadi perusahaan publik, maka perusahaan privat harus memiliki kinerja yang unik atau prospek usaha yang menjanjikan. Dengan kata lain, bisa menguntungkan. Konsekuensi go public. Yang pertama, menurunnya derajat pengendalian perusahaan. Yang kedua, pendiri dan perusahaan wajib mematuhi ketentuan keterbukaan. Ketiga, membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, tuntutan sanksi dan hukum atau denda. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.